Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini saya akan menyebutkan beberapa penyebab speaker kita gampang jebol ya teman-teman, atau komponen speaker yang kita gunakan gampang jebol. Nah, kira-kira apa saja sih penyebabnya? Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu atau bagi kalian yang masih pemula, silahkan bisa disimak saja untuk video kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan setelah nonton video kali ini kita sudah tahu caranya agar komponen speaker yang kita gunakan itu nggak gampang rusak atau gampang jebol ya. Jadi jangan salah ya teman-teman, ada beberapa penyebab speaker bisa jebol. Nah, sebagai disclaimer di sini saya hanya sharing apa yang saya tahu ya teman-teman, jadi bukan bermaksud untuk menggurui, apalagi merasa paling pintar. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan video kali ini, silahkan bisa di skip saja ya teman-teman. Nah, oke, langsung aja untuk ke penyebab yang pertama ya teman-teman, kenapa speaker yang kita pakai itu gampang jebol. Untuk yang pertama penyebabnya adalah overpower atau daya terlalu tinggi ya. Di sini yang dimaksud adalah daya dari power amplifier tentunya ya teman-teman. Itulah pentingnya kita memperhatikan untuk spek komponen speaker yang kita pakai dan juga spesifikasi power amplifier yang kita gunakan ya. Jadi harus sesuai. Jangan ngasih daya lebih dari kemampuan sebuah komponen speaker ya teman-teman. Misalkan speaker mempunyai RMS 300 watt, kemudian kita kasih daya 1500 watt. Nah, ini yang bisa menyebabkan coil overhead ya teman-teman, dan juga berakibat jebol ya untuk komponen speaker yang kita gunakan. Jadi selalu perhatikan daya watt power dan juga watt speaker yang kita gunakan ya teman-teman. Kemudian penyebab yang kedua yaitu clipping atau sinyal distorsi ya. Nah, kalau clipping ini disebabkan oleh daya power yang terlalu kecil ya teman-teman. Jadi bukan hanya daya power yang terlalu besar saja yang bisa bikin komponen speaker jebol, daya watt power yang terlalu kecil juga bisa mengakibatkan komponen speaker jebol ya teman-teman. Memang terdengar aneh, tapi inilah salah satu sebabnya ya. Misalkan ampli yang kita pakai terlalu kecil, kemudian kita paksa dengan volume yang tinggi ya, mengakibatkan sinyal menjadi kotak. Nah, kemudian terjadilah clipping. Nah, clipping ini menghasilkan panas yang berlebih ya teman-teman dari sinyal normal tentunya. Panas yang berlebih ini mengakibatkan coil jadi overhead, panas, dan juga cepat rusak, mengakibatkan jebol ya teman-teman dalam jangka panjang. Makanya kita juga harus memperhatikan power amplifier jangan terlalu kecil juga ya. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu low cut atau HPF tidak aktif ya. Nah, ini berlaku untuk speaker middle ya teman-teman, middle atau juga tweeter. Disarankan untuk speaker middle itu menggunakan crossover ya teman-teman, atau juga speaker tweeter kita bisa gunakan crossover pasif atau tahanan atau kapasitor ya. Jadi kita juga harus memperhatikan high pass filter ya teman-teman. Nah, jadi tanpa high pass filter, frekuensi subsonic masuk ke speaker mid atau high. Speaker bekerja lebih keras di frekuensi yang tidak mampu dijangkau ya teman-teman. Alhasil speaker bisa jebol ya atau rusak. Jadi untuk hal yang satu ini kita juga perlu perhatikan ya teman-teman. Kemudian penyebab yang keempat yaitu impedensi tidak cocok ya. Nah, untuk masalah impedensi ini juga sudah saya banyak jelaskan di channel ini ya. Impedensi juga bisa mengakibatkan komponen speaker yang kita gunakan bisa jebol ya teman-teman. Misalkan amplifier 4 ohm, tapi speaker total 2 ohm. Maka untuk amplinya menjadi bekerja terlalu keras, kemudian sinyal yang dihasilkan atau output audio yang dihasilkan menjadi rusak ya teman-teman. Kemudian alhasil speaker juga bisa kena imbasnya ya, dan berakibat speaker jebol. Nah, jadi itu ya teman-teman, ada 4 sebab. Yang pertama tadi adalah overpower atau daya terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah clipping atau sinyal distorsi ya. Yang ketiga adalah low cut atau high pass filter tidak aktif. Kemudian yang keempat adalah impedensi tidak cocok. Nah, jadi untuk keempat hal ini perlu kita perhatikan agar komponen speaker yang kita gunakan awet dan nggak rawan jebol ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk pembahasan kita di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian tentunya, terutama yang masih pemula. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.